لا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على آل محمد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة أما بعد أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita akan melanjutkan kajian rutin kita, itu membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan hadis yang yaitu pintu-pintu kebaikan, perkara-perkara yang bisa menghantarkan seseorang ke dalam surga dan menjauhkan dirinya dari api neraka. Di antaranya itu beribadah kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa di bulan suci Ramadan, melaksanakan ibadah, dan juga telah kita sampaikan tentang masalah jihad, syarat-syarat jihad, karena bahwa jihad itu termasuk puncak wa zirwatu sanamihi al-jihad, puncak dari ajaran Islam yaitu al-jihad. Selanjutnya pada kesempatan yang berbarokah ini kita akan membahas hadis yang ke-30. Al-hadisu as-salasun, di mana hadis yang menjelaskan kepada kita tentang larangan menyia-nyiakan perintah Allah dan juga menahan diri pada batasan-batasan syariat. Nah, kita baca hadisnya. An Abi Sa'labah Al-Khushani Jursum bin Nashir radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Sa'labah Al-Khushani Jursum bin Nashir, semoga Allah meridhoinya. Sahabat yang mungkin jarang kita, ternyata kalau kita membaca sejarah sahabat, bahwa Abu Sa'labah Al-Khushani termasuk sahabat yang ikut serta pada bai'at Ridwan, yaitu bai'at yang dilakukan oleh para sahabat Ansar dan Muhajirin kepada Rasulullah SAW, berjanji untuk setia, berjanji untuk agama Islam, sehingga mereka yang ikut serta pada bai'at Ridwan adalah mereka yang dijamin masuk ke dalam surga dan juga dijamin terhindar dari api neraka. Kurang lebih sekitar ada 1.400 orang. Nah, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Inna Allah Ta'ala
farada faraidha fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan kewajiban-kewajiban. Fala tudayyi'uha, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Wa hadda hududan fala ta'taduha, dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan batasan-batasan, maka janganlah kalian melambauinya. Wa harrama fala tan, dan Allah Subhanahu wa taala juga telah mengharamkan beberapa perkara, maka janganlah kalian melanggarnya. Wa sakata an asya rahmatan lakum ghairu nisyan, dan Allah juga telah mendiamkan beberapa hal, yaitu tidak menjelaskan hukumnya, apakah haram ataupun halal. Maka hal ini sebagai rahmat, kasih sayang bagi kalian, bukan fala tabhasu anha, maka janganlah kalian membahasnya. Hadis ini oleh Al-Imam Ad-Daruqutni dan juga Al-Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, berkaitan tentang kesahihan hadis ini. Para ulama ahli hadis berbeda pendapat. Sebagian ulama ahli hadis menyatakan hadis ini dhaif, lemah. Itulah yang disampaikan oleh Al-Imam Az-Zahabi dan juga Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan juga ulama hadis al-mutaakhirin Syekh Al-Albani dalam kitabnya Silsilah Ad-Dhaifah, di mana beliau mendhaifkan hadis ini. Sehingga dari hadis-hadis yang sudah kita baca dari nomor 1 sampai 30 ini, ya, inilah satu hadis yang dinilai dhaif oleh sebagian ulama. Tapi sebagian juga ada yang mensahihkan, yaitu derajatnya hasan. Di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim, Al-Imam Ibnu Katsir, dan juga pengarang kitab ini, yaitu siapa? Al-Imam An-Nawawi. Nah, mereka menghukumi hadis ini hasan karena ada beberapa jalur yang menguatkan. Adapun pendapat yang pertama, mereka menilai hadis ini lemah karena terjadi qati', terputus di mana saja, sehingga dikatakan mauquf. Al-muhim, yang penting kalau kita melihat kandungannya, ini berbicara tentang perkara-perkara yang ada di dalam agama Islam. Oleh karena itu, secara umum hadis ini terdapat dari apa yang barusan kita baca. Hadis ini terdapat beberapa kandungan. Pertama, di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sesuatu kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian amalan itu wajib bagi kita. Dan Nabi mengatakan, fala tudayyi'uha, janganlah kalian menyia-nyiakan kewajiban tersebut. Ini poin yang pertama. Kandungan yang kedua, wa hadda hududan fala ta'taduha. Allah maka
janganlah kalian melampaui batasan tersebut. Artinya, perkara dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala jangan dilampaui. Melampuinya berarti sebagai bentuk memaksiati Allah. Yang ketiga, wa harrama asya. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu. Perkara yang telah diharamkan oleh Allah janganlah kalian langgar. Kemudian yang keempat, wasakata an asya. Allah mendiamkan sesuatu sebagai rahmat kepada makhluknya. Jadi ada berapa jamaah sekalian? Ada 4. Yang pertama, Allah mewajibkan sesuatu. Yang kedua, membuat apa? Batasan-batasan. Yang ketiga, Allah mengharamkan. Dan yang keempat, Allah mendiamkan. Ini kandungan secara umum dari hadis yang ke-30. Tentu hadis ini jamaah sekalian adalah hadis yang sangat agung, yang memiliki banyak pelajaran-pelajaran penting, yang memiliki faidah-faidah, baik berkaitan dengan perkara akidah, muamalah, akhlak, dan manhaj. Yang bisa kita petik dari hadis ini, isbatu annal amra lillahi azza wa jalla wahdahu fahuwa alladhi yufarrid wa huwa alladhi yujibu fal amru biyadihi. Hadis ini jamaah sekalian menetapkan bahwasanya semua perintah itu berasal dari Allah. Artinya Allah lah yang berhak mewajibkan. Dialah yang berhak mewajibkan suatu amalan yang harus kita kerjakan. La ahad yastati'u ayyujiba ma lam yujibihillahu aw yuharrimu ma lam yuharrimillah. Sehingga tidak ada seorang pun yang mampu untuk mewajibkan yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengharamkan sesuatu yang Allah tidak haramkan. Maksudnya, amalan-amalan yang kita laksanakan yang hukumnya itu wajib, yang mewajibkan datangnya dari siapa? Manusia tidak punya hak. Ini kita berbicara kewajiban dalam beragama, bukan kewajiban yang berkaitan dengan urusan duniawi. Kewajiban sholat 5 waktu, kewajiban berpuasa, kewajiban menghadiri majlis ilmu. Yang mewajibkan itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian menunjukkan agama Islam, syariat Islam itu terbagi menjadi 4 macam. Iya. Jadi ad-din, perkara-perkara yang ada dalam agama Islam yang membuat keislaman seseorang sempurna, itu ada 4 hal. Yang pertama, di mana Rasulullah mengatakan Inna Allah Ta'ala farada fara'idha. Berarti yang pertama yaitu al-fara'id. Iya. Jadi bagian yang pertama dari ajaran Islam adalah apa? Al-fara'id, yaitu kewajiban-kewajiban, perkara-perkara yang harus kita kerjakan, yang jika kita tinggalkan, Rasulullah katakan fala tudayyi'uha, janganlah kalian menyia-nyiakan. Apa contohnya perkara-perkara yang wajib? Banyak. Yang paling jelas
Itulah yang Nabi sebutkan yang menjadi rukun Islam. Buniyal Islamu ala khamsin. Buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Di antara perkara-perkara yang Allah wajibkan yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa di bulan suci Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji. Ini disebut namanya apa? Al-Faraid. Dan bercabang dari bagian yang pertama ini, Al-Faraid, kewajiban yang Allah bebankan kepada kita ada 2 macam. Yang pertama disebut dengan fardu ain, dan yang kedua disebut dengan fardu kifayah. Fardu ain yaitu kewajiban yang ditujukan kepada setiap individu, setiap perorangan, dan tidak bisa diwakilkan. Sehingga yang menjadi inti dari fardu ain itu orangnya. Ada orang yang mengerjakan. Semua orang diwajibkan untuk mengerjakan. Yang kedua disebut namanya fardu kifayah, kewajiban yang ditujukan kepada seluruh kaum muslimin, yang apabila salah satu ataupun sekelompok dari mereka mengerjakan, maka gugur yang lainnya. Sehingga yang menjadi apa yang dianggap adalah yang penting adanya perbuatan tersebut. Jadi kalau fardu ain yang penting orangnya mengerjakan. Kifayah yang penting adanya amalan tersebut. Seperti fardu ain itu sholat, nggak bisa kita wakilkan. Puasa, zakat. Adapun fardu kifayah seperti misalnya kewajiban mengumandangkan azan. Kalau yang mengumandangkan azan, maka gugur semuanya. Tidak ditujukan kepada setiap jamaah. Bayangkan kalau misalnya azan ini diwajibkan kepada lama sholatnya. Demikian pula mulai dari memandikan, mengkafani, mensolati, menguburkan, itu hukumnya adalah fardu kifayah. Apabila tidak ada yang mengurusi jenazah, maka semuanya berdosa. Itu disebut namanya fardu kifayah. Iya. Dan juga bercabang dari poin yang pertama ini, kalau memang Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan suatu ibadah, maka bagaimana kalau kita meninggalkannya? Perlukah untuk diqadha? Perlukah untuk kita kerjakan di waktu? Seperti misalnya kita meninggalkan sholat, menyia-nyiakan puasa, yang penting dia meninggalkan. Apakah wajib baginya untuk menggantinya? Secara hukum asal tidak ada qadha dalam ibadah. Iya. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menentukan waktu ibadah. Salat Allah sudah tentukan waktunya. Maghrib dari terbenamnya matahari sampai hilangnya mega merah. Demikian pula puasa Ramadan Allah syariatkan di bulan suci Ramadan. Dia harus kerjakan pada waktunya. Sehingga siapa saja yang mengerjakan sholat bukan pada waktunya sah. Karena Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa sholat itu sudah ditentukan waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Ya.
Sehingga apakah orang meninggalkan sholat, meninggalkan puasa harus mengkodoknya? Ini ada dua keadaan. Jika dia meninggalkan tidak sengaja, tertidur, lupa, kedatangan haid, maka dia wajib untuk mengkodok ibadah yang dia tinggalkan. Rasulullah mengatakan, man nama an sholatin aw naha falyusolli idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur atau lupa dari sholatnya, maka hendaklah dia kerjakan ketika dia ingat. Misalnya dia tertidur dari mengerjakan sholat subuh, bangun kesiangan, jam 7 baru bangun, maka wajib untuk dia kerjakan. Puasa, kalau dia meninggalkan karena safar atau sakit, maka boleh baginya untuk mengkodoknya di kemudian hari. Karena pengertian kodok itu sendiri adalah pelaksanaan ibadah yang bukan pada waktunya. Dalam istilah fikih disebut namanya apa? Ada. Makanya kadang yang niat usolli fardhu subhi rakataini mustaqbil kiblati, adaan, artinya dikerjakan pada waktunya. Keadaan yang kedua, kalau dia meninggalkan dengan sengaja, sudah tiba waktu sholat asar, dia tahu, tapi dia tunda, asik main game, asik berselancar di media sosial. Tibalah waktu maghrib, maka orang seperti ini tidak ada kodok baginya, tidak ada kewajiban untuk mengkodok sholat asar. Namun tentunya ketika dikatakan tidak wajib baginya untuk mengkodok, ini bukan keringanan, karena sholat itu sudah ditentukan waktunya. Kalau dia kerjakan di waktu maghrib, dia telah melakukan perkara bid'ah, yaitu mengerjakan sholat asar bukan pada waktunya. Sehingga wajib bagi dia untuk bertaubat dengan taubat nasuha. Sehingga kalau ada yang bertanya, bagaimana kalau dulu kita sering tidak sholat, sering tidak puasa, apakah perlu untuk mengkodoknya? Maka jawabannya tidak perlu, tapi dia harus bertaubat dengan taubat nasuha. Iya. Dan juga kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita itu memiliki tingkat. Jadi apa yang Allah wajibkan kepada kita itu tidak sama rata, memiliki tingkatan dari sisi keutamaan, juga tingkatan-tingkatan ya dari sisi pelaksanaannya. Jadi ada kewajiban yang paling penting. Sholat saja itu memiliki tingkatan-tingkatan. Sholat yang paling wajib adalah sholat apa? Sholat 5 waktu. Ya. Kemudian ada lagi sholat Id, sholat gerhana yang sebagian ulama menganggap itu wajib, tapi kewajibannya tidak seperti sholat 5 waktu. Intinya ini poin yang pertama. Bagian agama, yaitu agama Islam, apa yang disebut dengan al-faraid. Yang kedua, al-muharramat, yaitu perkara-perkara yang diharamkan. Dengan al-ma'asi, perbuatan dosa. Iya. Maka sangat bagus sekali kita membahas sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, yang berjudul apa? Al-Kabair, dosa-dosa besar, di mana beliau menyebutkan sampai ada 70 dosa besar. Iya. Berarti itu semua termasuk al-muharramat, perkara-perkara yang diharamkan, yang Nabi mengatakan lah kalian ya melanggarnya.
Nah, dan keharaman yang apa jamaah sekalian? Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman orang yang meninggal dunia dalam keadaan bertaubat kepada Allah, maka dosa kesyirikan tersebut tidak akan diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan akan mengampuni dosa selain kesyirikan sesuai dengan kehendaknya. Dan banyak ancaman-ancaman yang lain. Makanya syirik ini bukan hanya dikatakan al-kabair, tapi akbarul kabair. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengatakan, ya ala adullukum akbarul kabair, maukah kalian aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Itu berbuat syirik. Dan juga ya setelah apa jemaah? Urutkan dari kitab Al-Kabair, syirik, membunuh, sihir, kepada kedua orang tua, berzina, meminum khamr, sehingga kewajiban kita perkara-perkara yang diharamkan adalah untuk meninggalkannya. Dan perkara-perkara yang haram, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menyuruh kita untuk meninggalkannya, tapi juga menyuruh kita untuk menjauhinya, tidak mendekatinya. Coba kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran, ketika Allah memerintahkan untuk meninggalkan suatu perbuatan, uslubnya, kalimatnya itu bukan dengan menggunakan kalimat utruku, tapi Allah gunakan dengan dalam masalah zina. Allah katakan wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina, karena sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji. Larangan memakan harta anak yatim. Allah katakan apa? Wala taqrabu malal yatim. Janganlah kalian mendekati harta anak yatim. Ketika Allah mengharamkan judi, minum minuman keras, syirik, apa kata Allah? Innamal khamru, ya, innamal khamru wal azlam wal ansab rijsun min amali syaitan fajtanibu. Dengan kalimat apa? Fajtanibu, jauhilah. Ini menunjukkan bahwa perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, di mana kita bukan hanya meninggalkan, tapi kita dilarang untuk mendekati. Apa maksudnya larangan mendekati? Kita juga harus meninggalkan perkara-perkara yang menjurus kepada keharaman tersebut. Allah tidak hanya haramkan zina, tapi perkara-perkara yang menjurus kepada perzinahan Allah haramkan. Kita tidak boleh melakukannya. Pacaran, berdua-duaan dengan wanita di dalam mobil, di dalam ruangan, komunikasi dengan akhwat yang tidak ada kepentingan, kemudian bersalaman dengan wanita yang bukan mahram, maka itu semua adalah haram. Kenapa? Karena itu semua menjurus kepada perzinahan. Iya. Jadi Allah haramkan itu semua. Demikian pula larangan mendekati harta anak yatim. Kita bukan hanya memakan harta yatim saja tidak boleh. Apa maksudnya? Ngutang dari harta anak yatim. Makanya Allah sebutkan, kalau engkau ingin memanfaatkan harta anak yatim, hanya boleh digunakan hal yang sifatnya itu lebih bermanfaat. Kalau kita ngutang, minjem duit anak yatim, maka hukumnya haram, karena khawatir dia tidak bisa iya. Ini jadi berkaitan dengan perkara-perkara yang diharamkan, bukan hanya kita tinggalkan, tapi dilarang kita apa?
mendekatinya. Dan seperti perkara yang wajib, perkara yang haram pun memiliki tingkatan-tingkatan. Ada dosa kecil dan ada juga dosa besar. Dosa kecil diistilahkan as-saghair, dosa besar diistilahkan al-kabair. Perbedaannya, al-kabair yaitu kullu dzambin kurina bihi wa'idun au haddun au la'nun. Setiap dosa yang diiringi dengan ancaman khusus, dengan balasan khusus di dunia, atau laknat ataupun dari Rasulnya. Setiap kali kita membaca ataupun hadis yang menjelaskan itu adalah perbuatan dosa diiringi dengan ancaman khusus, seperti Allah katakan, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan harta riba, dia tidak akan bangkit nanti pada hari kiamat melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran penyakit gila. Berarti riba adalah dosa besar. La'anallahu an-namisat wal mutanammisat. Orang yang mencukur alis atau yang meminta untuk dicukur alisnya. Allah melaknat al-mutasyabihina bin nisa, laki-laki yang menyerupai perempuan atau perempuan yang menyerupai laki-laki. Laknat. Berarti dosa tersebut adalah dosa besar. Pada prinsipnya kita sebagai seorang muslim, mau dosa besar ke atau dosa kecil ke, maka kita wajib apa? Tinggalkan. Jangan kita pandang itu. Ingat, la saghirata ma'al istimrar wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada yang namanya dosa kecil kalau itu dilakukan secara terus-menerus. Seperti halnya gunung, itu berasal dari kerikil-kerikil yang kecil, pasir-pasir yang kecil sehingga menjadi besar. Demikian pula dosa kecil kalau dilakukan secara terus-menerus, maka itu menjadi dosa besar. Wala kabirata ma'al istighfar. Dan tidak ada dosa besar kalau kita iringi dengan bertaubat dengan taubat nasuha. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ketika menyebutkan tentang contoh syirik kecil riya, beliau tidak secara langsung mengatakan riya, tetapi beliau mengatakan kaya siri riya, seperti riya yang sedikit. Iya. Al-muharramat. Yang ketiga, di dalam agama Islam itu ada yang disebut dengan al-hudud, batasan-batasan. Ini wahadda hududan fala ta'taduha. Dan Allah menetapkan batasan-batasan, maka janganlah kalian melampauinya. Maksudnya batasan-batasan itu aturan-aturan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan secara rinci tentang warisan. Ya, tentang warisan. Suami kapan mendapatkan 1/2, kapan mendapatkan 1/4. Istri dapatnya istri jamaah 1/4 atau juga 1/8. Apabila tidak punya anak maka 1/4. Kalau punya anak 1/8. Demikian pula anak laki-laki, anak perempuan, paman, semua itu jelaskan. Ini batasan-batasannya, sehingga tidak boleh dilampaui, tidak boleh dilanggar. Boleh seorang suami yang seharusnya dia dapat 1/4 tapi diberikan 1/2. Ini zulm namanya, zalim kepada ahli waris yang lainnya. Ya, dan subhanallah jamaah sekalian, berkaitan dengan pembagian warisan itu Allah secara rinci atur dalam Al-Quran. Kenapa? Karena memang berkaitan dengan harta ini sering terjadi konflik,
Sehingga langkah yang selamat, yang itu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti batasan-batasan yang Allah sebutkan. Sehingga pembagian waris yang terkadang kita dapat dengan cara dibagi rata, enggak boleh, haram. Sebagian tempat wanita itu tidak mendapatkan hak waris, maka ini juga haram. Fala ta'taduha, kecuali kalau memang ahli waris tersebut ridho. Demikian masalah tolak. Kalau kita baca dalam Al-Quran, Allah katakan tilka hududullah fala ta'taduha. Ya, itu adalah batasan-batasan Allah dalam masalah kapan kita boleh menceraikan istri. Disebutkan dilarang menceraikan istri dalam keadaan dia haid atau dalam keadaan suci setelah disetubuhi. Kemudian talak juga ada aturan-aturannya setelah dia mentalak istrinya. Apakah dia wajib memberikan nafkah atau tidak? Bagaimana kalau dia meninggalkan anak? Maka aturan-aturan, batasan-batasan seperti ini tidak boleh dilanggar. Silakan antum baca surat At-Tolak, di mana Allah sebutkan secara rinci tentang hukum seputar talak. Demikian pula berkaitan dengan al-hudud, yaitu hukuman bagi mereka yang melakukan tindakan kriminalitas. Allah tetapkan yang berzina dihukum rajam kalau dia sudah menikah. Kalau dia belum menikah, maka dia dicambuk berapa kali? 100 kali. Ya. Yang mencuri dipotong tangannya. Maka itu adalah batasan. Tidak dilampaui. Tidak boleh. Mungkin saking keselnya sama tuh orang, dia cambuk sampai 200 kali. Atau saking keselnya tuh orang, dia potong bukan sampai pergelangan, tapi tangan yang dia potong sampai ketiaknya. Maka ini disebut namanya gulu, berlebih-lebihan. Jadi harus berjalan di atas aturan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ma sakata anhu. Kewajiban jelas, keharaman jelas, batasan-batasan jelas. Sehingga kalau kita kembali kepada hadis yang kelima atau keenam itu, di mana Rasulullah mengatakan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang haram jelas, yang halal jelas. Maka ada poin yang keempat, syariat Islam masa kata anhu, yang didiamkan hukumnya. Apa maksudnya? Anna ma sakatallahu anhu falam yufarridhu walam yuharrimhu walam yanha anhu. Artinya Allah tidak mewajibkan, tidak pula mengharamkan, pokoknya tidak disebutkan hukumnya. Maka apa hukumnya jamaah sekalian? Rasulullah mengatakan di sini rahmatan lakum ghairu nisyan. Rahmat berarti haram atau halal? Halal. Jadi perkara-perkara yang tidak disebutkan oleh syariat maka halal. Fala tabhasu anha. Janganlah kalian. Iya. Jadi ternyata yang didiamkan di dalam syariat itu lebih banyak dari perkara-perkara yang diharamkan. Contoh berkaitan dengan al-at'imah, makanan-makanan yang diharamkan itu banyak atau sedikit? Sedikit. Allah sebutkan bangkai, darah, daging babi, daging anjing, kemudian setiap hewan yang bertaring, yang buas tentunya ya. Kemudian setiap hewan yang memiliki cakar dan juga buas. Karena ayam pun punya apa itu? Punya cakar. Ya, tapi sifatnya tidak buas dan yang lainnya. Ya.
Berarti yang lainnya halal atau haram? Halal. Semua makanan yang tidak disebutkan itu halal, walaupun kita tidak mendapati di tempat lain. Buah mangga, jeruk, buah-buahan semuanya halal, kecuali apa? Orang genuk, yang apa namanya, yang memabukan. Iya. Jadi semua makanan yang tidak disebutkan hukumnya adalah halal. Ini berkaitan dengan al-at'imah, makanan. Sehingga kaidahnya, apabila dia mengharamkan suatu makanan, dia harus mendatangkan, ya, ini. Sehingga ada suatu kaidah, al-aslu fil at'imati al-hil. Asal semua makanan adalah halal selagi tidak ada dalil yang mengharamkannya. Ikan lele halal. Yang mengatakan itu termasuk jalalah kalau memang ikan lele tersebut hidup di mana? Di empang, sepiteng. Dan itu pun boleh kalau didiamkan 3 hari sampai kotorannya itu hilang. Iya. Demikian pula berkaitan dengan al-adat, kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat. Ya. Maka kebiasaan-kebiasaan dari masalah berpakaian, dari masalah bermuamalah, dalam pernikahan, itu semuanya adalah boleh selagi tidak ada dalil yang mengharamkannya, atau selagi ada tersebut tidak dengan syariat. Kalau ada tersebut bertentangan dengan syariat, seperti misalnya kalau orang dengan orang tuanya sungkeman, maka ada tersebut menjadi adat batil karena bertentangan. Iya. Dan masih banyak yang lainnya. Ada fi ghairil ibadat. Ingat, apa yang didiamkan oleh syariat ini hanya berkaitan dengan makanan, kebiasaan atau yang lainnya. Tapi kalau itu fil ibadat, faqad haramallahu ayyashra ahadun minan nas ibadatan lam ya'zan biha Allah. Adapun perkara ibadat yang didiamkan, maka hukumnya adalah haram. Ya, artinya kita tidak boleh mengerjakan suatu ibadah ada dalilnya. Maka siapa saja yang mensyariatkan suatu ibadah, berarti masuk ke dalam hadis ini, harrama asya fala tantahikuha. Allah mengharamkan suatu, maka janganlah melanggarnya. Ya. Walihada naqul man ibtada fi dinillahi ma laysa minhu min aqidatin aw qaulin aw amalin faqantahaka hurumatillah. Kebid'ahan dalam agama, baik dalam perkara akidah, baik dalam ucapan, perbuatan, maka sungguh dia telah melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang didiamkan itu boleh selain apa jamaah? Selain ibadah. Kalau ibadah enggak boleh. Akidah, membuat akidah baru. Al-Qur'an makhluk, semua agama sama, maka ini adalah bentuk kekufuran. Atau juga ucapan, mengadakan zikir-zikir baru, selawat-selawat baru, maka enggak boleh. Amalan khusus dalam ibadah, dalam agama, adanya amalan ini, amalan itu, maka itu semua adalah bid'ah. Dan setiap perkara bid'ah itu sesat. Inilah kaidah yang sangat penting. Jadi kita simpulkan ada 3 kaidah. Al-aslu fil at'imati al-hil, al-aslu fil adati al-hil. Asal dari makanan, dari boleh, adat ya. Adapun yang ketiga, al-aslu fil ibadati al-man'u. Asal ibadah itu terlarang. Dengan dalil-dalil yang sangat banyak sekali. Iya. Jadi ada berapa ini semuanya? 4. Faraid, al-muharramat, al-hudud, terus apa yang didiamkan. Itu halal selain apa?
ibadah. Ini faedah yang keberapa ini? Kedua. Faedah yang ketiga, Rasulullah sebutkan di sini, janganlah kalian menyia-nyiakan. Ya. Janganlah kalian menyia-nyiakan kewajiban tersebut. Ingat, menyia-nyiakan, meninggalkan kewajiban itu ada dua keadaan. Yang pertama, jika hanya sekedar meninggalkan, tapi dia masih tetap mengimani bahwa amalan tersebut wajib, tapi dia tinggalin, nggak sholat. Kenapa kamu nggak sholat? Males, belum gajian. Kenapa kamu nggak puasa? Ya, malas aja, lagi bete. Jadi semangat ibadahnya itu ketika dia mendapatkan nikmat saja, maka jelas ini adalah ya perbuatan dosa, haram. Adapun yang kedua, menyanyiakan, di mana dia menolak kewajiban tersebut. Dia menganggap itu bukan syariat Allah, itu hanya budaya. Jadi dia menolak kewajiban tersebut. Maka ini bisa menyebabkan dia keluar dari Islam. Dia kufur dari Islam, yaitu dia membenci apa yang Rasulullah turunkan, walaupun hanya satu syariat saja, dan walaupun dia mengamalkan syariat tersebut. Perhatikan ini. Orang yang meninggalkan amalan wajib, tapi dia tetap meyakini amalan tersebut adalah wajib, dengan orang yang dia mengerjakan ibadah yang wajib tapi hatinya mengingkari, hatinya membenci. Mana yang paling parah? Pertama atau kedua? Kedua. Karena adanya penolakan. Dia pakai jilbab, tetapi dalam hatinya, kenapa sih perempuan pakai jilbab segala? Atau dia mengatakan, jilbab hanya budaya Arab. Atau mengingkari syariat jenggot. Dia bilang jenggot itu bukan syariat, tapi budaya Arab. Maka ini kufur. Seperti disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Nawaqidul Islam An-Naqidul Khamis. Beliau mengatakan, man abghadu syai'an mimma jaa bihi Rasul. Dia membenci satu syariat saja dari apa yang dibawa oleh Rasulullah. Dia sholat, tapi dalam hatinya ngedumel. Kenapa sih dalam Islam pakai ada sholat segala? Dia puasa, tapi hatinya itu ngedumel. Iya. Maka sesuai dengan apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, itu Muhammad ayat 9, zalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbatu amalahum. Dibenci dengan apa yang mereka, maka terhapus amal ibadahnya. Dan ini munafik i'tiqadi, ya Allah ancam berada di keraknya api neraka. Bal ja'ahumul haq huwa aksaruhum lil haqqi karihun. Telah datang kepada mereka kebenaran, tapi kebanyakan mereka membencinya. Wala yatuna sholata illa wa hum kusala. Orang-orang munafik itu mereka mengerjakan sholat, tetapi mereka kerjakan dengan apa? Bermalas-malasan. Wala yunfikuna wa hum karihun. Dia berinfak, tetapi hatinya itu membencinya. Ini yang lebih parah. Hati-hati. Agama apapun yang diperintahkan oleh Allah, kewajiban kita hanyalah sami'na wa ta'ana. Jangan sampai ada kebencian di dalam hati. Ya, mereka yang membolehkan nikah sesama jenis, mereka yang bolehkan menikah tanpa wali, maka bisa jadi dia terjatuh ke dalam perkara ini. Iya. Kemudian faedah yang berapa? Yang keempat, Rasul di sini fala tabhasu anha.
perkara-perkara yang didiamkan oleh Allah, jangan kau cari-cari, jangan kau membahasnya. Maksudnya bagaimana? Annahu la yanbaghi al-bathu amma sakatallahu anhu wa rasul. Jadi enggak boleh kita membahas sesuatu yang didiamkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini bukan berarti kita larangan membahas ilmu. Il-ghaib wa nata'ammak fiha. Seperti misalnya membahas yang dilarang, perkara-perkara yang gaib, dan memperdalam dalam perkara itu. Seperti misalnya masalah nama-nama dan sifat Allah, wa sifatillah an kaifiyatiha wa an haqiqatiha li'anna hadza min at-ta'ammuk. Seperti masalah sifat-sifat Allah, kewajiban kita hanyalah mengimani, tahu tentang hakikatnya, tentang kaifiyahnya. Allah punya tangan, Allah mencintai, Allah istawa. Maka kewajiban kita hanyalah apa? Al-imanu bihi wal bahsu anha atau wal bahsu anhu fa huwa bid'atun. Mencari tahu tentang hakikatnya termasuk perkara yang diharamkan. Dan kita tidak mengetahui hakikat sifat-sifat Allah bukan berarti itu melemahkan iman. Justru itu termasuk kesempurnaan iman. Paham jemaah? Iya. Ini masalah akidah asma wa sifat juga perlu kita bahas. Kitab yang sangat bagus untuk kita bahas, ya. Selain tadi saya sebutkan kitab apa tadi? Al-Kabair. Ada juga kitab, ya, kalau kitab tauhid itu kan berkaitan dengan tauhid uluhiyah rububiyah kebanyakannya. Tapi kita juga perlu memperdalam tauhid asma wa sifat. Untuk pemula yang sangat bagus sekali, ringan, ringkas, yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Musla, Qawaidul Musla, dan juga Lum'atul I'tiqad. Naik lagi Al-Aqidah Al-Wasitiyah, naik lagi Al-Aqidah At-Tahawiyah. Jadi bagi pemula jangan langsung membahas akidah Al-Wasitiyah atau Tahawiyah. Nah, iya, apa yang didiamkan ya sudah. Adanya azab kubur, nikmat kubur, ya sudah, kita hanya mau mengimani sampai di situ. Mengimani tentang bagaimana azab kubur, kita hanya percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Di antara pemakan riba misalnya, dia akan berenang-renang di sungai darah. Adapun berkaitan dengan pertanyaan munkar nakir, pakai bahasa apa munkar nakir nanyanya? Pakai bahasa Jawa, bahasa Sunda, wallahu a'lam. Dia mencari tahu, ya, atau membahas pakai bahasa, itu termasuk ta'ammuk. Kemudian dari hadis ini juga memberikan faedah, tidak boleh gulu dalam beribadah. Ya, dengan aturan-aturan yang sudah kita sebutkan 4 poin, ada yang wajib, ada yang haram, maka udah kita laksanakan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Jangan berlebihan, karena Rasulullah SAW memberikan peringatan, iyyakum wal ghuluwa fid din. Waspadalah dari berlebihan. Seperti 3 orang yang datang kepada istri Nabi bertanya tentang ibadahnya Nabi. Kemudian 3 orang ini mengatakan, aku tidak akan menikah selama-lamanya. Yang kedua mengatakan, aku tidak akan tidur di malam hari, sholat terus. Yang ketiga mengatakan, aku akan puasa terus. Ternyata Nabi tidak yang memuji mereka, tidak memberikan jempol kepada mereka, tapi justru mencelaknya, memarahinya. Puasa, boleh kita puasa. Kalau kita ingin memperbanyak puasa, cukup puasa daun. Jangan puasa setiap hari.
sholat malam demikian. Ya, dengan arti kita tidak sholat semalaman suntuk. Bahkan kalau kita capek, ngantuk, tidur. Rasulullah sangat marah ketika mendapati ada seutas tali yang terikat di tiang masjid. Nabi bertanya, ini tali untuk apa? Ini ada tali milik istrimu. Ketika dia sholat malam, mengantuk, dia topang tubuhnya dengan tali itu. Nabi menyuruh untuk memutusnya. Hendaklah seorang sholat dalam keadaan dia tidak mengantuk. Ya, jadi gulu dalam agama. Makanya pelaku-pelaku bid'ah, mereka yang mengerjakan suatu ibadah yang tidak disyariatkan, termasuk al-ghulu fid din. Iya. Kemudian jamaah sekalian, poin yang keberapa? Keenam. Wasakata an asya. Allah mendiamkan. Ya kan? Berarti fa'ilnya yang diam itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini memberikan satu faedah, wasafallahu bisukut. Di antara sifat-sifat jemaah, diam. Jadi Allah itu memiliki sifat diam. Hadza min tamami kamalihi azza wa jalla. Dan ini adalah kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dan diam, berbicara, ini termasuk sifat fi'liyah. Artinya Allah itu berbicara, Allah itu dengan kehendaknya. Berbeda dengan mendengar, melihat, mengetahui. Ini disebut namanya sifat zatiyah yang harus ada pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sifat fi'liyah sesuai dengan kehendak Allah. Ya, dan juga menetapkan isbatu rahmatillah, menetapkan adanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terutama dalam syariat yang Allah perintahkan kepada kita, itu adalah bentuk rahmat. Di antara bentuk rahmat di mana Allah membalas satu amalan dengan 10 kebaikan. Wal salihah. Ini tidak ada dalam agama-agama yang lain. Kemudian juga di antara faedah lainnya, intifa'u nisyan anillah, menafikan sifat lupa. Katakan di sini rahmatan lakum ghaira nisyan. Berarti di antara sifat yang wajib kita nafikan dari Allah ada sifat apa? Lupa. Allah wa ma kana rabbuka nasiya. Rabbmu itu tidak lupa. Ada satu ayat lupa. Apa kata Allah dalam surat Toha atau juga dalam surat At-Taubah ya, ayat 67, nasullaha fanasiyahum. Mereka pada lupa sama Allah dan Allah pun melupakan mereka. Berarti Allah punya sifat apa ini? Apa bedanya jamaah? Kalau lupa yang pertama yang dinafikan oleh Allah adalah sifat az-zuhul, seperti kita. Ya, lupa ini, lupa itu. Ini pun yang dimaksud dengan firman Allah surat Taubah ayat 67, nasiyahum, yaitu di mana Allah meninggalkan mereka. Nah, itu mungkin faedah-faedah, sebenarnya masih banyak tapi kita cukupkan. Insyaallah selanjutnya kita akan bahas hadis yang ke-31 tentang keutamaan zuhud. Iya, ada pertanyaan sampai sini? Nah, ya. Begini Pak Ustaz, ada sesuatu yang didiamkan juga ada yang diharapkan. Jadi ada yang didiamkan tuh, termasuk yang diharapkan misalnya menggunakan tidak boleh kotak. Menggunakan apa? Terus jenggot harus didiamkan. Tapi bagaimana dengan bulu betis bagi perempuan dan laki-laki? Boleh juga. Kalau yang dijelaskan kan ada lagi bulu ketiak, boleh terok, bulu kemalan, boleh terok. Tapi bagaimana dengan bulu betis Ustaz? Nah, itu hukumnya bagaimana? Didiamkan.
Jadi ini saya teringat dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, yang sangat jelas berkaitan dengan hadis yang sedang kita bahas adalah hukum seputar rambut. Jadi berkaitan dengan rambut yang ada di tubuh kita itu ada 3 hukum. Wajib dipelihara, ada yang wajib dipotong, ada yang didiamkan hukumnya. Yang wajib dipelihara, terus apa lagi yang gak boleh dipotong? Alis, ya, uban, gak boleh dicabut. Jadi itu adalah perintah untuk menjaganya, untuk memeliharanya. Ingat ya, yang diperintahkan adalah menjaga, memelihara. Tidak ada perintah satupun untuk menumbuhkan, ya. Jadi nggak perlu kita berusaha untuk menumbuhkan jenggot yang nggak punya jenggot. Ya. Kemudian yang kedua diharamkan. Ya, afwan. Yang kedua itu adalah justru diperintahkan untuk dihilangkan. Banyak. Kumis, bulu ketiak, ya, bulu kemaluan. Jangan sampai seorang punya bulu ketiak sampai gondrong, bau, ya. Nah ini yang wajib, apa yang diperintahkan untuk diapain? Dipotong. Berarti kan jelas, ya, diperintahkan dan dilarang. Dan yang ketiga, wa masakata'anhu, yang tidak dijelaskan hukumnya. Bulu betis, bulu kaki, bulu tangan, bulu dada. Jawabannya boleh. Ya, boleh. Karena wa masakata'an didiamkan, tidak disebutkan hukumnya, berarti hukumnya boleh dan bukan termasuk merubah ciptaan Allah. Nah, jelas ya? Ada lagi? Ya, cukup. Semoga kajian ini bermanfaat dan yang saya sampaikan itu adalah kaidah-kaidah dari apa kita beragama dalam Islam, sehingga dengan kaidah-kaidah tersebut kita memahami mana yang wajib, mana yang haram, mana batasan-batasan, ya, sehingga kalau kita sudah tahu wajib untuk mengamalkannya. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.